Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari segala macam musibah dan diberikan kesehatan terus agar kita dapat menyelesaikan pendidikan kita sampai tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik, berikutnya kita di sini akan masuk pada tema 6 subtema 3 dengan materi temanya pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kita langsung saja masuk pada pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini ada muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada sebuah kotak, ada sebuah kolom. Bagaimana cara membuat kalimat lengkap dengan kata yang baku? Di sini ada sebuah contoh bahan. Kata dasarnya adalah bahan atau modal kalimat yang akan kita buat adalah modalnya adalah dari bahan, dari kata bahan. Artinya adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Bagaimana cara kita membuat kalimatnya? Contohnya seperti ini. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Nah, kalimat tersebut menggunakan kalimat yang baku. Jadi tidak boleh kita membuat kalimat dengan membuat kalimat yang tidak baku. Contohnya seperti ini, kalimat yang tidak baku. Bahan yang dapat mengantarkan panas menjadi panas yang baik disebut dengan bahan konduktor. Nah, itu merupakan kalimat yang tidak baku karena terdapat pengulangan kalimat. Ya, terdapat juga pemborosan kalimat. Contohnya bagaimana? Karena terjadinya pengulangan kalimat baik dan kalimat bahan 2 kali. Gitu. Jadi cukup bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Seperti itu karena itu tidak terdapat kalimat pengulangan atau tidak adanya kalimat pengulangan dan pemborosan kalimat. Berikutnya, dari kata menghantar, artinya adalah membawa, meneruskan, menyalurkan. Cara membuat kalimatnya adalah panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Nah, itu kalimat baku, tidak ada pengulangan kalimat. Contohnya apabila kalimat yang tidak baku, seperti ini. Panci akan menghantarkan panas ke dalam makanan yang akan dimasak untuk dimakan bersama-sama. Nah, ini terdapat kalimat pemborosan. Jadi kalimatnya tidak efisien. Panci akan menghantarkan panas ke dalam makanan, tidak perlu tidak perlu memakai kata kalimat atau kata dalam lagi. Itu namanya dikatakan kalimat pasif karena ke dalam makanan. Tidak perlu ya, apabila ditambahkan dengan kata ke dalam berarti itu menjadi sebuah kalimat pasif. Kata yang benar adalah panci akan menghantarkan panas ke makanan yang akan dimasak. Karena dengan kata menghantarkan makanan itu merupakan dengan kata menghantarkan panas ke makanan itu sudah merupakan suatu kalimat yang aktif. Seperti itu. Berikutnya konduktor, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Artinya, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Membuat kalimatnya adalah bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Seperti itu ya. Dan contoh yang lainnya seperti ada yang di bawah pada sebuah kalimat ini, pada sebuah kolom maksud saya. Baik, berikutnya adalah ini penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan bersamaan pada sebuah alat. Kita masuk kepada pembelajaran IPA ya. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan
secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya panci yang terdapat gagangnya atau tutup panci. Bahan konduktornya mana? Bahan konduktornya adalah tepian panci atau bawah panci itu sendiri. Nah, bahan konduktor itu kan terbuat dari logam, dan bahan isolator itu terbuat dari plastik ataupun kayu karena tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Gagang panci terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari kayu, dan pegangan penutup panci terbuat dari bahan plastik karena tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Baik, berikutnya ini masih sama, sebuah gambar panci yang penggunaannya dapat diterapkan secara bersamaan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan penggunaannya secara bersamaan. Nah, seperti yang tadi dikatakan, jadi penerapannya dapat digunakan secara bersamaan pada sebuah alat gambar tersebut pada sebuah panci. Pada panci atau alat tersebut ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor atau penghantar panas yang baik. Ada juga bahan isolator yang berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci. Panas tentu saja akan berhenti pada bahan isolator. Bahan isolatornya mana? Gagang panci atau pegangan tutup panci. Bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas atau api, sehingga penggunaan bahan isolator pada panci dapat melindungi pemakaian agar tidak kepanasan dan dapat dipergunakan sebagai mestinya. Oke, jadi seperti itu sedikit kita ulas pembelajaran 1. Jadi penerapan penggunaan bahan konduktor dan isolator, penerapannya dapat dipergunakan secara bersamaan. Contohnya adalah panci, seperti tadi ya. Baik, pada pembelajaran 2 kita masuk. Muatan pembelajaran 2 ada Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Pada Bahasa Indonesia ini terdapat sebuah teks tentang bagaimana cara siapakah yang menemukan atau pembuat termos pertama kali, yang menemukan termos pertama kali. Di sini akan kita bahas pada sebuah bacaan. Bacaan tersebut ada pada sebuah buku teks siswa masing-masing. Oke, berikutnya. Alat yang satu ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu termos. Berikut kita akan pelajari sejarah termos, bahan-bahan apa saja yang terdapat di dalam termos. Oke, ini adalah merupakan pengertian termos. Termos adalah sebuah alat yang biasanya berbentuk tabung seperti botol dan mempunyai dinding berlapis. Di dalam termos terdapat sebuah benda dirancang seperti kaca agar kalor atau panas yang terdapat pada air tersebut tidak berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tersebut dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat seperti kaca. Berikutnya, saat termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Jadi pada saat ini pun termos bukan hanya untuk dipergunakan sebagai tempat air panas, tetapi juga ada juga termos yang diperuntukkan penggunaannya untuk tempat air dingin atau seperti menempatkan batu es atau es batu pada sebuah termos. Tentu saja berbeda bahan-bahannya ya. Termos yang dipakai untuk wadah air panas, sedangkan termos yang dipakai untuk wadah es batu. Bahannya tentu saja berbeda. Siapakah pencipta termos pertama kali? Dia adalah James Dewar atau Sir James Dewar pada tahun 1902. Bagaimana penemuan termos ini didorong karena kebutuhan untuk menjaga minuman bayinya agar tetap hangat. Karena di dataran Eropa suhu udaranya sangat dingin. Bagaimana caranya untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat? Terdoronglah Sir James Dewar untuk membuat sebuah termos. Baik, berikutnya ini adalah kita masuk ke pembelajaran IPA. Sebuah gambar termos.
Nah, di dalam termos ini juga terdapat sebuah bahan konduktor dan isolator yang penerapannya dapat digunakan secara bersamaan, ya. Pada gambar yang sebelah kanan itu terdapat sebuah isolator, bahan isolator. Bahan isolatornya mana aja? Bahan-bahan isolatornya. Nah, itu wadah termos. Wadah termos terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari logam. Loh Pak, tadi dikatakan katanya kalau konduktor adalah bahan konduktor adalah seperti bahan yang terbuat dari logam. Bukannya lebih logam adalah penghantar panas yang terbaik untuk menghantarkan panas. Iya betul, tetapi di dalam termos ini terdapat sebuah selubung kaca, bahkan terdapat hampa udara, ruang hampa udara. Seperti itu ya. Dan di bawahnya selubung kaca itu terdapat bantalan agar selubung kaca tidak bergerak. Seperti itu ya. Baik, berikutnya. Pada pelajaran sebelumnya sudah dibahas tentang panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian zat-zat perantaranya. Seperti itu. Baik, berikutnya konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Berikutnya radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya adalah kita sudah membahas tentang contoh konduksi seperti apa, contoh konveksi perpindahan panas disertai zat perpindahan zat perantaranya seperti apa, yang bagaimana sudah kita pelajari sebelumnya. Radiasi radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi kita merasakan suatu kalor atau panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah sinar matahari. Apabila kita berdiri dalam suatu ruangan yang terbuka yang langsung terpapar sinar matahari, itu kita akan merasakan dalam waktu tertentu, tidak begitu lama kita akan merasakan panas dari sinar matahari tersebut, merasakan kalor yang dipancarkan dari matahari tersebut tanpa bantuan zat perantara. Jadi secara langsung. Begitu juga apabila kita berdiri pada jarak tertentu di sebuah api unggun yang besar, kita akan merasakan rasa panas tanpa bantuan zat perantaranya. Itu dinamakan adalah perpindahan panas secara radiasi. Di sekitar kita juga terdapat benda yang memiliki sifat benda sebagai konduktor. Sifat benda ya. Sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Contohnya selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Cara kerja selimut bagaimana? Selimut memperangkap udara. Udaranya adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap hangat. Jaket dan sarung tangan yang terbuat dari wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memperangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut memperangkap udara. Udara dalam tubuh kita adalah isolator, sehingga tidak bisa menghantarkan panas yang keluar dari dalam tubuh karena terperangkap oleh selimut. Itu sifat daripada benda konduktor ataupun isolator. Pada panci, nah ini sifat benda konduktor. Pada panci terdapat sebuah bahan isolator yang tidak dapat berpindah panasnya. Seperti contohnya adalah pegangan pada panci atau tutup yang terbuat dari bahan plastik. Ada juga yang terbuat dari bahan kayu. Baik, berikutnya. Oke, ini sudah kita bahas ya. Ini hanya sebuah gambar bagaimana bahan konduktor dan isolator dapat penggunaannya diterapkan secara langsung. Nah, ini ada sebuah panci yang tertutup menggunakan tutup, ada juga panci atau teflon yang tidak menggunakan tutup, dan yang di sampingnya adalah sebuah sifat benda yang memiliki sifat benda konduktor ataupun sifat benda isolator ya. Baik, berikutnya. Di bawah ini ada merupakan contoh peta pikiran. Peta pikiran dapat
kita buat tentu saja dengan berdasarkan kita harus membaca dulu teks bacaan dan kita pahami pada tiap-tiap paragraf dari teks tersebut. Contohnya seperti ini. Pada gambar dapat dikatakan berarti peta pikiran yang terdapat pada gambar ini dapat dikatakan terdapat 4 macam paragraf. Ada 4 paragraf ini. Ya, panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, radiasi. Beberapa barang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Nah, dari paragraf pertama dapat ditarik kesimpulan, pokok pikiran dari paragraf pertama adalah panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Nah, kita buat pokok pikiran seperti ini. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kita membuat pokok pikiran seperti ini, membuat peta pikiran ini kita berdasarkan dari masing-masing paragraf yang kita baca. Pokok pikirannya apa? Bacaannya boleh dari bacaan manapun. Boleh dari sebuah cerpen, boleh dari sebuah teks bacaan legenda ataupun yang lainnya yang tentu saja yang dapat bermanfaat dan kita dapat membuat menjadi sebuah peta pikiran. Oke, kita masuk pada pembelajaran SBDP. Kita masuk pada sebuah gambar cerita, materi gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari gambar cerita. Yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Nah, biasanya ini dibuat gambar cerita untuk mengiklankan suatu produk barang tertentu. Yang ketiga, menarik perhatian. Tentu saja gambar ceritanya harus menarik perhatian, menambah nilai artistik ataupun keindahan. Jadi membuat gambar cerita tidak boleh sembarangan membuat gambarnya, tapi harus menimbulkan rasa keindahan, menarik perhatian, menambah nilai artistik serta keindahannya. 4, sarana untuk mengungkapkan perasaan si pembuatnya atau penggambarnya. Gitu ya. Baik, berikutnya. Di sini ada dua buah gambar. Ada dua gambar cerita. Kesan apa yang kamu tangkap dari gambar cerita di bawah ini? Nah, kesan apa dari kesan apa yang teman-teman tangkap dari gambar cerita ini? Pada gambar yang sebelah kanan ada satu keluarga, yaitu ayah dan ibu serta anaknya yang sedang menyaksikan acara televisi. Nah, teman-teman bisa menceritakan nih apa yang teman tangkap dari cerita gambar di bawah ini, dari gambar cerita yang terdapat di sini. Oke, seperti itu. Silahkan disimpulkan. Nanti bisa ditulis di bawah kolom komentar pada slide yang ke-11. Baik, berikutnya. Kita masuk pada pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini terdapat muatan pelajarannya bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Pada buku teks masing-masing siswa atau buku teks teman-teman semua, di situ terdapat sebuah teks bacaan peran masyarakat terhadap sosial budaya. Nah, itu ada berapa paragraf ya? Kita hitung ya. Ada berapa paragraf? 1, 2, 3, dan 4. Baik, ada 3-4 paragraf. Di paragraf pertama, teman-teman silakan baca. Oke, sudah. Berikutnya, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ini adalah sebuah bagan atau sebuah kolom bagaimana kita membuat suatu kolom berdasarkan tadi teks yang sudah kita baca
dan yang sudah kita pahami berdasarkan masing-masing paragraf. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Jadi di paragraf pertama ini kita sudah membaca tentang masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa, kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Nah, setelah kita pahami di paragraf tersebut, kita dapat membuat kolom seperti ini. Hal-hal apa saja yang kita pahami di paragraf tersebut, di paragraf yang pertama. Di contoh yang di sebelah kanan, kolom sebelah kanan, bisa juga kita membuat masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Oh, boleh, bisa seperti itu karena kita sudah mulai memahami paragraf yang pertama tadi. Dan di sebelahnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Oh, itu sama ya. Ini sama. Di paragraf kedua ini ada perbedaan. Di paragraf yang kedua di sebelah kanan, itu isi paragrafnya adalah yang telah kita pahami, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Di paragraf kedua, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi nenek moyang kembali meningkat. Kita baca lagi paragraf keduanya apa. Oke, jadi kalau boleh kita katakan, kalau boleh ini seharusnya dijadikan satu ya antara kolom yang sebelah kanan dan kolom sebelah kiri. Ini lebih bagusnya lagi dijadikan satu, karena di paragraf kedua itu yang telah kita pahami adalah memang ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Tetapi masyarakat akhirnya tersadar untuk kembali menghidupkan tradisi nenek moyangnya. Seperti itu ya, lebih bagusnya dijadikan satu ini. Baik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman jadi paham ya bagaimana cara kita memahami bacaan pada teks bacaan pada masing-masing paragraf, berdasarkan masing-masing paragraf tentunya. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah sebuah contoh gambar peta pikiran, bagaimana kita membuat peta pikiran gitu kan. Tentu saja kita membuat peta pikiran ini berdasarkan tetap itu tadi, kita harus membaca masing-masing paragraf. Di paragraf pertama ini pokok pikirannya apa. Kalau tadi yang sebelumnya kita telah memahami apa. Ini berbeda ya, jangan disamakan. Kalau yang tadi kita bagaimana cara kita memahami masing-masing paragraf ini tentang apa. Nah, itu kita buat bentuk kolom seperti tadi. Nah, tetapi kalau ini adalah bentuk peta pikiran. Bentuk peta pikiran. Jadi berbeda dengan tadi hal yang kita pahami ya pada masing-masing paragraf yang tadi. Nah, kalau ini adalah bentuk peta pikiran. Jadi bagaimana kita membuat sebuah bentuk peta pikiran? Tentu saja kita harus membaca masing-masing paragraf tersebut. Bacaannya boleh dari bacaan buku siswa, boleh dari sebuah bacaan dongeng atau bacaan cerpen gitu ya. Nah, di tiap-tiap paragraf kalian bisa membuat peta pikiran seperti ini. Baik, di sini ada berikutnya adalah bacalah percakapan pada halaman 159. Ini terdapat pada buku bacaan siswa ya, buku paket siswa yang dibagikan oleh pihak sekolah masing-masing. Bacalah teks bacaan perajin batik osing di halaman 166, terus informasi apa yang kalian ketahui dari bacaan tersebut. Nah, kalian buat tadi seperti apa yang telah dipahami pada masing-masing paragraf seperti itu. Terus jawab secara lisan pertanyaan pada halaman 162, terus identifikasi teks bacaan tersebut dan jawablah pertanyaan di halaman 164. Bagaimana sih cara kita bisa mengidentifikasi teks bacaan? Tentu saja harus kita baca semua teksnya masing-masing paragraf agar kita bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada di halaman 164. Seperti itu ya. Baik, berikutnya kita masuk ke pembelajaran 4 dengan penguatan pelajarannya ada Bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Nah, ini sama seperti tadi ya.
Di sini ada sebuah perintah, bacalah teks bacaan permasalahan sosial di sekitar kita. Wah, permasalahan sosial. Sepertinya banyak nih kalau permasalahan sosial di sekitar kita nih. Buatlah pokok pikiran yang mewakili kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan pada masing-masing paragraf. Buatlah diagram seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya, seperti tadi yang di depan, yang sebelumnya. Untuk gunanya adalah untuk mempermudah. Ya, memang kalau kita membuat sebuah kolom, setelah kita membaca sebuah bacaan dan kita sudah memahami masing-masing paragraf, untuk lebih mempermudah kita bisa atau teman-teman bisa membuat kolom seperti ini. Boleh dicoba di rumahnya masing-masing. Silahkan dicoba seperti ini. Jadi di paragraf pertama yang telah teman-teman pahami dari paragraf tersebut, paragraf pertama tentang apa? Oh, tentang masyarakat sudah mulai melupakan tradisi nenek moyangnya. Seperti itu. Nah, itu dimasukkan di paragraf pertama. Di paragraf kedua, setelah dibaca, kita memahami bahwa di paragraf kedua tentang masyarakat sudah mulai meninggalkan tradisi nenek moyangnya, tetapi masyarakat pada saat ini mulai kembali sadar dan kembali meningkatkan atau kembali di sini adalah kembali untuk menghidupkan tradisi nenek moyang yang telah lama ditinggalkan. Nah, bisa seperti itu ya. Baik, kalau sampai saat ini, sampai di sini, mohon maaf, maksud saya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan lagi. Misalkan di slide berapa? Di slide 16. Oh, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Jadi membuat kolom seperti ini itu sangat mempermudah kita dalam memahami bacaan pada masing-masing paragraf. Ya, ini sangat simpel ini teman-teman, sangat berguna sekali nih untuk mempermudah kita nih ya. Baik, berikutnya kita masuk pada pelajaran IPS. Nah, tadi sudah dijelaskan atau sudah disampaikan sedikit masalah sosial yang terdapat di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Di sini ada 4 contohnya. Sampah, masalah sosialnya yaitu sampah, sungai kotor, bangunan liar, kemacetan lalu lintas. Penyebabnya apa saja? Sampah penyebabnya apa? Terus apa akibatnya dari sampah? Nah, terus bagaimana cara mengatasinya atau usaha untuk mengatasinya? Baik, kita coba bahas satu ya. Kita coba bahas satu dulu. Masalah sosialnya adalah sampah. Sampah ini memang sering kita jumpai ya, dimanapun. Penyebabnya apa? Kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibatnya kenyamanan dan keamanan terganggu. Oh, tentu saja ya, kalau membuang sampah secara sembarangan tidak pada tempat sampah, akan terjadinya penumpukan sampah dan terjadinya pencemaran udara lingkungan, bahkan pencemaran air, bisa terjadi pencemaran air ya. Dan tentu saja ini mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Bagaimana usaha untuk mengatasinya? Kita harus membiasakan dulu diri kita dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Jadi kita harus membiasakan dulu diri kita untuk membuang sampah pada tempat sampah, baru setelah itu kita menganjurkan pada orang lain untuk membuang sampah pada tempat sampah. Apabila kita melihat orang yang membuang sampah sembarangan, kita bisa menganjurkannya atau memberitahunya, Pak atau Bu, buanglah sampah, tolong buang sampah pada tempat sampah agar kita lebih nyaman. Seperti itu ya teman-teman ya. Sungai kotor. Wah, penyebabnya adalah, nah ini, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Wah, ini sangat bahaya ini. Sungai itu bukan tempat sampah ya. Akibatnya apa? Sungai saat musim hujan banjir meluap, tentu saja banjirnya meluap karena sungai dijadikan tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Jadi volume debit air ketika musim hujan mulai datang, volume debit air naik karena di situ bercampur dengan sampah, otomatis ini akan terjadi air meluap ke daratan penduduk ya. Terdapatnya misalkan ada masyarakat yang membuang sampah rumah tangga sembarangan ya, terus ada lagi yang membuang kasur, ada juga yang membuang potongan-potongan ranting kayu yang besar ke sungai atau ke kali. Wah, nanti ketika sampah itu mengalir sampai di tempat
pintu air yang terdapat besi-besinya untuk menyaring sampah. Nah, ini otomatis akan terhambat di situ dan air akan sedikit tersendat dan akan terjadilah banjir, dan volume air akan terus bertambah dan air sungai atau kali tidak bisa menampung volume air dan air akan meluap ke daratan penduduk, ya, terjadilah banjir. Lantas bangunan liar, ya. Penyebabnya apa? Membuat bangunan di atas saluran air, di atas trotoar, dan di kolong-kolong jalan layang. Wah, ini nggak boleh ya. Ini bangunan liar ini menjadi permasalahan sosial juga ya, permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal. Bahaya juga kalau membuat bangunan liar di atas saluran air, juga bisa menjadikan banjir nantinya karena semakin berkurang tempat untuk lewatnya air, ya, semakin berkurang karena dijadikan bangunan di atasnya dijadikan bangunan untuk tempat tinggal. Ini tidak boleh. Akibatnya apa? Ketidaknyamanan dan ketidakamanan para pengguna jalan dan masyarakat. Tentu saja, kalau bayangkan kalau ada bangunan liar di taman kota, masyarakat kita atau kita ingin hari Minggu kita ingin olahraga atau kita mengajak keluarga kita untuk rekreasi atau jalan-jalan di taman kota, tapi ada bangunan liar di situ, sangat tidak nyaman ya, dan sangat mengganggu tentu saja. Dampaknya adalah juga mengganggu keamanan, ya. Usahanya bagaimana? Membuat bangunan, tentu saja membuat bangunan yang tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat. Kemacetan lalu lintas. Wah, ini masalah sosialnya, kemacetan lalu lintas. Penyebabnya apa? Pengguna jalan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mentaati peraturan lalu lintas. Oke, akibatnya ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya, gitu ya. Tentu saja kalau para pengguna jalan atau kita tidak mentaati peraturan lalu lintas, tentu saja orang yang ada di sekitar kita tidak merasa nyaman, ya, tidak merasa nyaman untuk menggunakan jalan tersebut. Oke, berikutnya kita masuk pada masalah lingkungan sosial, masalah sosial di lingkungan sekolah. Oke, kita akan masuk masalah sosial di lingkungan sekolah. Contohnya adalah di sini masalah sosialnya siswa sering bolos sekolah. Penyebabnya apa? Kurang perhatian dari orang tua. Nah, di sini pihak butuh bukan hanya perhatian dari sekolah ataupun dari gurunya atau dari pendidik, tetapi orang tua siswa atau orang tua murid juga sangat kita harapkan kerjasamanya untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Akibatnya apa? Siswa ketinggalan materi pelajaran. Tentu saja kalau sering bolos akan ketinggalan materi pelajaran, karena setiap harinya adalah pelajaran akan terus berganti dan terus berjalan. Usaha untuk mengatasinya memberikan bimbingan tentang pentingnya sekolah. Nah, ini siapa yang memberikan bimbingan? Pertanyaannya adalah siapa yang memberikan bimbingan? Bukan hanya dari orang tua, tetapi juga dari pihak sekolah dan dari pihak guru wajib memberikan bimbingan kepada siswanya agar rajin masuk sekolah dan jangan sering bolos, seperti itu ya. Terus masalah sosial, membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kadang siswa-siswa ini, murid-murid juga, kalian kalau misalkan belanja dari kantin, beli makanan atau beli minuman dari kantin, membuang sampahnya harus pada tempat sampah, ya. Karena kalau membuang sampahnya sembarangan atau ngumpet-ngumpet dibuang di mana gitu kan, akibatnya adalah lingkungan sekolah misalnya nggak nyaman karena kotor, seperti itu. Terus bagaimana usaha mengatasinya adalah tentu saja membiasakan diri kita untuk membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Ya, berikutnya di sini ada juga masalah sosial siswa berkelahi. Nah, ini kurangnya rasa mengasihi dan menyayangi. Siapa ini yang kurang rasa mengasihi dan menyayangi? Sesama siswa atau sesama para murid, ya. Jadi bukan hanya dari
bukan hanya guru atau orang tua murid yang harus memiliki rasa mengasihi dan menyayangi, tetapi sesama siswa juga kalian harus memiliki rasa mengasihi dan menyayangi sesama teman, ya. Jadi tidak boleh kita mempunyai eh, rasa tidak memiliki atau rasa tidak menyayangi sesama teman, tidak memperhatikan teman. Kita harus memperhatikan kekurangan teman apa. Kekurangan teman bukan berarti menjadi bahan untuk diejek-ejek teman kita, tidak, ya. Kalau kita memiliki rasa saling mengasihi, rasa saling menyayangi sesama teman, tentu saja insya Allah itu akan terhindar dari perselisihan sesama teman, seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Harus saling mengenal antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan lain. Saya nggak mau bergaul dengan siswa itu, saya nggak mau bergaul dengan siswa yang ini karena dia mungkin perbedaannya dari segi ekonomi atau perbedaannya dari segi yang lainnya, atau saya tidak mau bermain dengan dia karena dia malas. Malas bukan berarti terus harus dijauhin, ya. Pemalas harus juga kita ajak bermain, kita ajak berteman. Di situ nanti kita bisa memberikan semangat kepada dia untuk meninggalkan malasnya. Seperti itu, ya. Berikutnya adalah kekerasan fisik terhadap siswa. Kekerasan fisik guru terhadap siswa. Ini tidak boleh, ya. Siapapun gurunya tidak boleh nih melakukan kekerasan fisik. Kalau ada kekerasan fisik dari guru terhadap siswa, boleh kalian memberitahukannya kepada kepala sekolah. Penyebabnya apa? Kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan. Ini urusan pemerintah, ya. Kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan ini harus terus ditingkatkan nih pemahaman gurunya tentang pendidikan. Apalagi sekarang sudah pendidikan kurikulumnya 2013, ya, penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya. Akibatnya apa? Tentu saja siswa mengalami trauma. Mengalami trauma ini sangat nggak bagus, ya, sangat nggak baik ini. Jangan sampai, ya. Bagaimana mengatasinya? Memberikan pemahaman tentang tujuan pendidikan di sekolah. Ini adalah tugas dari pemerintah. Dalam hal ini adalah tugas dari sekolah, tugas dari pengawas dan pihak-pihak yang lainnya, ya. Bagaimana mereka memberikan pemahaman apa itu pendidikan, tujuannya apa kepada para anak-anak, kepada siswa didik, gitu, ya, kepada peserta didik, bagaimana harusnya menerapkannya. Seperti itu, ya. Kita masuk pada muatan pelajaran PPKN. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti bisa kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar pada slide ke-19. Kalian bisa menjawabnya nanti di kolom komentar, silahkan. Baik, sampai sini apabila ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar juga. Pertanyaannya yang slide keberapa silahkan ditulis. Apabila ada waktunya insya Allah akan saya jawab. Pembelajaran 5. Muatan pembelajaran ini terdapat pelajaran muatannya adalah bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Muatan pelajarannya baik bahasa Indonesia. Kalian silahkan baca buku bacaan siswa yang telah dibagikan pada halaman 178. Kalian bisa mencatat di buku informasi penting apa. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, informasi penting apa atau hal-hal apa yang telah kalian pahami pada paragraf yang sudah kalian baca. Misalkan di paragraf pertama, informasi pentingnya apa, kalian telah memahaminya tentang apa, gitu kan. Nah, terus kata-kata yang sulit apa yang ditemukan di paragraf pertama. Oke. Bacaannya ada di halaman 179. Baik, berikutnya. Ini ada sebuah perintah nih. Amatilah barang-barang di sekitarmu sekarang ini. Dari apa bahan pembuatannya, kegunaannya, dan sifat hantaran panasnya. Banyak ini, ya. Salah satu contoh aja daun pintu, ya, atau pintu rumah. Pintu rumah itu
Hampir sama pembuatannya itu. Maksudnya penerapan penggunaannya sama. Bahannya ada yang konduksi, ada yang isolator juga. Isolatornya adalah eh, kayu, ya, karena tidak bisa menghantarkan panas. Dan bahan konduksinya adalah gagang pintu, ya. Gagang pintu terbuat dari logam. Contohnya itu ya, salah satunya. Kalian bisa mencari lagi di contoh-contoh barang yang lainnya di sekitar kalian. Baik, masuknya berikutnya adalah muatan pembelajaran SBDP. Di sini kita akan uh, sedikit membahas tentang teknik untuk menggambar cerita. Ada dua teknik menggambar bercerita. Ada yang teknik kering dan juga teknik basah. Alat-alat yang digunakan untuk menggambar ilustrasi atau menggambar cerita dengan teknik kering dapat menggunakan pensil, arang, kapur, dan krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan untuk membuat gambar cerita atau gambar ilustrasi menggunakan teknik kering, alat-alat yang diperlukannya itu menggunakan cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, ataupun cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencernya. Baik, di sini ada pengertian tentang gambar ilustrasi. Kalau lebih tepatnya teman-teman atau bisa membaca pada buku siswa pada halaman 184 dan halaman 185. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan adegan atau peristiwa. Gambar ilustrasi dapat diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Nah, jadi apabila ada suatu peristiwa yang teman-teman saksikan atau yang sedang kita alami, contohnya suatu wabah COVID yang sekarang sedang terjadi ya, teman-teman bisa menceritakannya melalui gambar ilustrasi atau gambar cerita, ya. Bagaimana penularannya, terus bagaimana pencegahannya, ya. Teman-teman bisa menceritakan itu. Terus karena adanya wabahnya penyakit COVID-19 ini apa saja yang terjadi, ya. Teman-teman bisa menceritakannya lewat gambar ilustrasi atau gambar cerita. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Berikutnya, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Gambar ilustrasi ini objeknya harus sesuai dengan isi bacaan. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat sebuah teks bacaan tentang kondisi wabah penyakit yang terjadi pada saat ini. Teman-teman di situ membuat sebuah bacaan. Misalkan ada beberapa paragraf. Ada 4 atau ada 5 paragraf. Teman-teman sertakan juga di situ gambar ilustrasinya atau gambar ceritanya. Nah, itu harus sesuai. Jadi teks bacaannya tentang wabah COVID-19 tapi gambarnya gambar pemandangan, gambar pedesaan, itu tidak boleh ya, karena tidak sesuai dengan isi bacaan. Gambar ilustrasi dibedakan ada dua, gambar berupa foto dan gambar tangan. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi dengan objeknya. Objeknya tumbuh-tumbuhan, manusia, dan pemandangan alam sekitar. Nah, ya, seperti ini contohnya. Jadi teman-teman misalkan bisa membuat sebuah cerita tentang pemandangan atau kondisi di sebuah pedesaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa mengambil contohnya seperti ini. Membuat sebuah objek gambarnya tentu saja kalau di pedesaan itu adanya persawahan, pegunungan ya, pemandangan yang asri, dan juga masih terdapatnya kali ya, kali yang jernih gitu kan. Ada juga di situ dalam sebuah gambar ilustrasi itu yang di sebelahnya adalah gambar ilustrasi hewan laut yang terdapat di laut ya, beserta tumbuhannya. Nah, di sini juga ada
sebuah gambar ilustrasi seorang atlet bela diri, wah, yang sedang mematahkan pensil. Teman-teman bisa membuat seperti ini ya, membuat gambar ilustrasi seperti ini. Nah, apa yang teman-teman tangkap dari gambar ini, ya gitu kan? Silahkan disertakan komentar di bawahnya. Nah, terus ini samping kanannya ini apa juga, silahkan teman-teman sertakan di kolom komentar. Apabila ingin dikatakan, apabila ingin ditanyakan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Pada slide keberapa disertakan, misalnya di slide 30, slide 19 atau slide 20, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja pembahasan kita kali ini pada tema 6 subtema 3. Apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada waktu, insya Allah nanti akan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.